واجعله لنا حجة. Cek berarti Mas Basuki mungkin. Waalaikumsalam Mas Firman. Oke, waalaikumsalam Mas Basuki. Kami persilakan Mas Basuki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Shadaqallahul adzim. Baik, jazakallahu khair kepada Mas Basuki yang telah membacakan suci Al-Quran. Semoga membacanya, yang mendengarnya, dan berusaha mengamalkannya Allah jadikan sebagai cahaya yang terang di Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu juga maghrib pukul 17.06, nanti izin jemaah sekitar 10 menit setelah azan maghrib kita masih melanjutkan materi. Nanti kita akhirkan sama-sama dengan sholat maghrib berjamaah. Baik, begitu kepada Ustaz Abi Maki, kami persilakan dengan judul tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat singkat ini kita ingin mempelajari seakan-akan hal ini suatu yang tabu untuk kita pelajari. Padahal kalaulah hal ini tidak penting, maka tidak akan pernah ada ayat yang ada dalam Al-Quran menceritakan tentang mimpi. Kalaulah tidak penting, maka tidak akan pernah ada hadis Rasulullah yang berceritakan tentang mimpi. Ya, karena itulah orang belajar tentang masalah mimpi ini, itu sama sedang mempelajari ilmu syariat. Ya, karena apa? Orang mungkin berpikir emang mimpi ini
Apa sih hikmahnya? Apa sih adanya? Bagaimana sebenarnya? Simpan baik-baik. Iya. Tadi oleh qari kita dibaca, itu diawali cerita kisah tentang Nabi Yusuf. Itu diawali tentang mimpi, pembuktian benarnya mimpi. Jadi dari ayat yang di awal disampaikan dengan matan idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lakum aduwwum mubin. Punten. Di situ diartikan secara bahasanya ya. Saya gambarkan dulu, punten. Di dalam mimpi itu padahal Nabi Yusuf usianya saat itu 7 tahun. 7 tahun. Wahai ayahku, aku mimpi semalam mimpi ada 11 bintang dan bulan matahari sujud kepadaku. Itu kan bahasanya gitu. 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadaku. Itu disampaikan kepada bapaknya. Dan Nabi Yakub hanya mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan bilang tentang mimpi ini kepada saudara-saudaramu ya. Ke abang-abangmu jangan bilang ya. Ternyata apa? Karena di situ sudah diartikan sebenarnya bahwa Nabi Yusuf akan menjadi penguasa dan 11 bintang itu adalah adik kakaknya. Ya, lalu bulan dan matahari itu ibu bapaknya. Sujud kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Sujud di sana adalah menyatakan kalau Nabi Yusuf menjadi seorang raja dulu, penghormatan itu sebelum Rasulullah SAW sujud. Jadi kalau ada menghormati raja itu sujud. Menghormati ibu bapaknya sujud. Dulu begitu. Tapi di zaman Rasulullah SAW la tarka' wa la tasjud illa lillah. Jangan ruku dan jangan sujud kecuali ruku dan sujud itu hanya untuk siapa? Allah. Nah, ini dibuktikan dari sejak Nabi Yusuf dicemplungin sama abang-abangnya di sumur, lalu dibawa oleh kafilah yang berlalu, dijual di Mesir, lalu menjadi tinggal di salah seorang atau rumah yang megah. Setelah itu apa? Difitnah oleh Zulaikha pada waktu itu, Siti Zulaikha. Lalu akhirnya masuk di penjara. Lalu ada raja mimpi, ya kan? Dan mimpinya itu diterjemahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi pemegang kekuasaan di Mesir. Akhirnya apa? Masya Allah, didatangkan abang-abangnya itu juga adiknya Benyamin. Lalu siapa? Ibu dan bapaknya sujud. Sujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Maka disitulah Allah jawab laqad shadaqta ru'ya. Nah, mimpi itu jadi kenyataan wahai Yusuf. Ya. Itu gambar. Iya. Mimpi ini menjadi kenyataan. Al-Qur'an menggambar inilah mimpi. Iya. Jadi kalau dengan mengatakan ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah untuk dilihat baik-baik ternyata ada puluhan ayat membicarakan tentang mimpi. Masuk. Ya, ada hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tentang mimpi. Maka kalau digambarkan, apakah syariat Islam ini mempelajari mimpi? Iya. Lihat, iya. Tapi jangan pernah dijadikan mimpi ini sebagai pegangan. Tidak boleh. Apalagi zaman sekarang. Seenaknya saja mimpi. Nanti kita lihat. Ya, kaidah-kaidah yang ada agar ibu bapak tidak terjebak dalam masalah ini. Iya. Lalu saya tanya atau saya sampaikan, simpan baik-baik. Iya. Ada lagi dalam Al-Quran tentang masalah mimpi? Ada. Dalam surah Yunus ayat 64. Itu ada kata-kata lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Buat mereka, mukminin kabar gembira di dunia dan di akhirat. Lalu sahabat bertanya, di akhirat kabar gembiranya apa ya Rasulullah? Di akhirat kabar gembiranya itu adalah surga. Di dunia kabar gembiranya apa? Rasulullah mengatakan kabar gembiranya itu adalah ru'yah sholihah. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Kita lanjutkan. Memang mimpi ada berapa? Rasulullah menjawab, mimpi itu ada 3. Ini kaidah-kaidah untuk pegang. Mimpi itu ada 3. 1. Al-hulmu min punten ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Itu pertama, pegang dulu. Jadi ada mimpi datang dari Allah. Yang kedua ada mimpi datang dari setan. Dan yang ketiga halatun nafsiyah. Mimpi daripada situasi keadaan kita. Mimpi datang dari Allah itu adalah hak adanya. Mimpi datang dari Allah itu adalah yang biasanya memiliki makna. Tapi tidak semua mimpi punya
makna. Dan tidak semuanya mimpi orang tahu artinya. Punten. Kita lanjutkan dulu. Pegang baik-baik. Iya. Jadi ulangi lagi. Mimpi datang dari Allah. Dan mimpi datang yang dari kedua setan. Kalau tanda-tanda mimpi datang dari setan seperti apa? Tanda-tanda mimpi datang dari setan itu satu. Yang membuat hati gundah. Yang membuat hati takut. Contoh. Ibu bapak pernah mimpi. Ini pasti dari setan. Mimpi pasangan hidup nyeleweng. Pernah nggak itu? Ibu pernah mimpi suami nikah lagi misalnya. Suami nyeleweng misalnya. Atau sebaliknya. Suami pernah mimpi istrinya nyeleweng misalnya. Atau istrinya jalan berdua dengan laki-laki lain. Atau istri bermimpi dengan suaminya. Atau suaminya jalan dengan laki-laki lain. Berapa banyak orang gara-gara mimpi seperti itu. Istrinya manyun pas bangun. Mah mau makan di mana sekarang? Gak mau. Kok mama begitu? Pokoknya jangan bohong sama mama. Bapak punya istri lagi ya? Bapak sama siapa? Kenapa? Karena mama mimpi. Bisa dipahami ya? Datang dari setan. Datang dari setan. Yang membuat kita ini merasa kecewa, merasa takut. Itu ada datang dari setan. Itu para ulama mengatakan apabila melihat pasangan hidupmu ya dalam keadaan punten, nyeleweng atau dalam keadaan apa, itu datang dari setan. Atau melihat pasangan hidupmu ditusuk, dibunuh. Atau engkau mimpi dibunuh, engkau ditusuk, engkau dikejar, datang dari setan. Iya. Kok setan begitu banget? Iya. Kenapa? Setan ingin menanamkan rasa kegundahan dalam jiwa manusia. Sampai dalam keadaan tidur pun diganggu. Datang dari setan. Ataupun melihat rumah kebakaran. Lihat orang tua wafat. Pernah nggak di sini mimpi orang yang dicintai wafat? Pernah nggak di sini? Datang dari setan. Nah, kok begitu? Iya. Setan begitu. Begitu. Ada dalil iya. Karena mengatakan ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Datang mimpi yang baik, datang dari Allah. Datang mimpi buruk itu dari setan. Yang seperti apa? Menyedihkan, membuat takut, mengecewakan. Itu datang dari setan. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Yang ketiga, mimpi halatun nafsiyah, keadaan jiwa, keadaan kita. Contoh, ibu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lelah, bapak dalam keadaan lelah, lalu mimpinya misalnya apa? Karena kelelahan. Atau gini, halatun nafsiyah. Kita tidur karena kelelahan, capek, akhirnya tutup selimut. Selimutnya udah pakai selimut, pakai bantal, ketutup hidung. Akhirnya udah ketutup hidung, mimpi ada yang nyekek. Mimpi ada yang nyekek, padahal itu apa, kenapa? Padahal kena bantal. Bangun. Nah, itu adalah apa? Halatun nafsiyah. Ya, ibu tidur di ranjang. Jatuh ke bawah, mimpi jatuh dari gunung, padahal dari ranjang. Itu mimpi apa? Halatun nafsiyah, keadaan diri. Ibu dalam keadaan punya rasa takut, dikejar-kejar, pinjol. Astagfirullah ya. Lagi musuh ya. Bapak bisa dikejar-kejar pinjol. Ngeri kan, takut. Akhirnya mimpi dalam tidur tuh dikejar-kejar binatang. Dikejar-kejar menakutkan. Kenapa? Dia ini sebelum tidurnya takut. Ibu, bapak lapar, belum makan, tidur, mimpi melihat makanan. Itu bukan punya makanan. Ibu, bapak tidur dalam keadaan lapar, maka datanglah makanan dalam mimpi. Itu adalah jangan dicek, ada artinya nggak ada artinya, itu mah lapar. Iya. Saya jatuh dari ranjang, kenapa? Sampai saya mimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuhnya dari ranjang. Ada artinya? Nggak ada artinya. Itu memang jatuh. Itu halatun nafsiyah. Bisa dipahami ya? Dengan mengatakan ada mimpi jadi kenyataan, Nabi maki iya. Tapi kadang-kadang nggak jadi kenyataan apa? Mimpi pipis, jatahnya benar pipis katanya. Tapi mimpi dapat uang katanya nggak dapat uang. Saya pernah ada teman begitu bangun tidur, begitu dibangun, ya Allah, 500 real juga nggak apa-apa lah. Saya tanya kenapa? Saya mimpi dapat 1.000 real. Ternyata begitu bangun itu cuma mimpi. Saya bilang nggak apa-apa, 500 real juga yang penting nyata. Jadi yang ingin saya sampaikan, mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, mimpi dalam keadaan jiwa kita, situasi kita seperti apa.
Sekarang, kalau mimpi datang dari Allah seperti apa? Biasanya berulang. Biasanya nggak lupa. Jujur, ibu bapak. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sampai hari ini bapak ibu masih ingat mimpinya. Padahal mimpinya udah bertahun-tahun. Ada nggak di antara ibu bapak yang ingat mimpinya? Padahal mimpi itu udah bertahun-tahun. Ada nggak? Saya nanya dulu punten. Ada nggak di antara ibu bapak yang pernah mimpi dan sampai ini masih ingat? Ada nggak? Saya mau tanya, ada nggak? Coba angkat tangan. Ada nggak yang pernah mimpi dan sampai ini masih ingat? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada? Lupa. Ada nggak yang ingat nggak? Mimpi yang sampai sekarang masih ingat? Punten. Kalau misalnya iya, saya pernah. Punten. Kenapa? Kalau tidak penting pasti sudah apa? Di-delete di dalam otak kita. Tapi saya masih ingat, saya dulu mimpi. Tapi habis itu saya lupa. Ada nggak yang mimpinya lupa? Ada? Itu karena kesibukan. Alhamdulillah, jangan diingat-ingat. Iya. Jangan pernah diingat-ingat. Karena Pak, yang penting husnudzonnya. Lihat, apabila mimpi, iya, apalagi mimpi ternyata tidak menakutkan, tidak menyakitkan, tapi biasa saja, lancar-lancar saja. Ibu, bapak jangan terpengaruh dengan cari-cari artinya apa, gak usah. Iya, kenapa? Karena Rasulullah dan para ulama pun mengatakan, idza ra'a ahadukum ru'ya, apabila engkau melihat mimpi, gitu ya. Tadi datang dari Allah itu, ya, maka dikatakan kalau mau bertanya, maka tanyakan kepada alim, nasih, labib. Itu artinya. Tanyakan kepada orang yang mengerti tentang mimpi, lalu dapat memberikan nasihat dan berilmu cara menyampaikannya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa mimpi, punten saya sampaikan, kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Punten. Beda negara, kira-kira bahasanya beda apa enggak? Beda. Kalau dalam Al-Quran ada ucapan yang sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji yang sempurna hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Seluruh alam. Kalau dikatakan alamin, itu banyak alamnya, tidak satu. Karena ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam ruh, ada alam janin, dan ternyata ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam mahsyar, dan banyak alam itu termasuk ada alam mimpi. Itu juga alam. Mimpi itu sebuah alam, iya, yang hanya dikunjungi oleh orang-orang yang tidur. Nggak ada, saya mau mimpi, melotot aja mata. Ini saya lagi mimpi, bohong itu. Iya, mimpi itu syaratnya itu tidur. Iya, mimpi itu tidur. Punten, saya sampaikan lagi. Jadi saat kita tertidur, ruh itu keluar. Mimpi. Subhanallah. Iya, kalau pas mimpi-mimpi. Nggak mimpi, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas, apabila Anda bermimpi yang baik, ataupun berulang, maka tanyalah kepada ahlinya. Yang nasih, alim, labib. Sekarang, alam saja yang banyak, kita jangankan beda alam. Kita di sini di Jakarta. Nyampe ke Jawa Barat sudah bahasa apa tuh? Sunda. Nyampe Jawa Tengah, nyampe Timur bahasa apa? Jawanya. Subhanallah. Punten, di Indonesia saja banyak bahasa. Ya kan? Sampai ke Saudi Arabia sudah bahasa Arab lagi. Masya Allah. Sampai ke Cina udah bahasa Cina lagi. Ini beda lokasi satu alam, bahasanya beda apa sama? Beda. Apalagi beda alam. Apalagi beda alam. Kalau saya dapat surat dari orang Jepang dan tulisannya bahasa Jepang, saya susah untuk menerjemahkannya apa. Enaknya saya tanya sama siapa? Orang yang ahli bahasa Jepang, ini maksudnya apa? Saya nggak bisa bahasa Jepang, saya utak-atik apa ini? Tapi kalau saya tanya, punten, kepada orang yang paham, maka akan mudah untuk diterjemahkannya. Itulah bahasa mimpi, hanya orang-orang yang bisa mengerti terhadap bahasa mimpi. Subhanallah. Iya. Kenapa? Karena belum tentu artinya A, mimpinya A, artinya nggak ada kamus mimpi. Ingat itu. Nggak ada kamus mimpi. Mimpi gigi atas, jatuh, patah,
artinya akan meninggal di atas kita. Maksudnya apa? Ada orang meninggal di usianya di atas kita. Nggak ada kamus mimpi. Tapi Abi Maki itu ada tuh kitab-kitab 1001 mimpi. Mimpi ini artinya ini, mimpi. Itu bohong semuanya. Nggak ada kamus mimpi. Nggak ada. Bener nggak ada. Kenapa? Karena mimpi itu berkaitan dengan orang yang bermimpi. Mimpinya sama tapi beda arti. Contoh. 3 orang. Sama-sama mimpinya anjing. 3 orang sama-sama mimpikan anjing. Enggak disamakan semua adalah artinya begitu. Tidak. Maka yang menabir mimpi akan tanya. Ini 3 orang. Kamu apa? Saya mimpi ada anjing di rumah saya. Atau ada saya mimpi pegang anjing. Oh ya kamu? Saya juga mimpi pegang anjing. Kamu? Saya juga mimpi pegang anjing. Artinya sama? Tidak. Punten. Ditanya. Kamu kerja di mana? Saya di pasar. Kamu? Saya di kantor. Kamu? Saya petani. Artinya beda nggak kira-kira? Beda. Siapa yang mimpinya? Makanya kamus mimpi itu nggak berlaku. Jangan beli itu 1001 mimpi itu. Ataupun apa? Mimpi buka, cari di internet artinya apa? Jangan itu. Kenapa? Capek. Iya, memang nggak ada. Siapa yang ini? Tapi Abi Maki itu ada Ibnu Sirin, ada Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam kitabnya. Iya, Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Itu kan ada Ibnu Sirin terkenal itu. Beliau tidak menulis kitab mimpi. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku harus menulis, saya lebih baik nulis tentang hadis, tentang fikih. Buat apa saya nulis tentang mimpi? Paling kaidahnya saja. Nih kaidah-kaidah mimpi gini-gini. Kenapa? Kalau masalah yang namanya, punten, Ibnu Sirin dibukukan, tapi bukan beliau yang buat. Lagi kajian, ada yang nanya, ini artinya saya mimpi begini, jawab. Saya mimpi begini, jawab. Nah, ada orang tulis. Bisa dipahami nggak ya? Nulis artikan, akhirnya di buku. Padahal beliau tidak nulis. Tapi apa? Apa yang diucapkan oleh Ibnu Sirin, dicatat. Ibnu Sirin dicatat. Ibnu Sirin dicatat. Katanya dicatat. Maka jadilah satu buku. Bisa dipahami itu ya? Tapi itu kan yang mimpinya beda, artinya beda. Yang mimpinya beda, artinya beda. Bisa dipahami ya? Itu gambaran. Ketika mengatakan, oh, Anda sebagai apa? Saya sebagai petani, panenmu bagus. Kenapa? Karena yang namanya petani diperlukan kalau untuk yang jaga-jaga di kebun itu apa? Anjing bagus. Mengatakan, kamu panen insya Allah akan jadi bagus. Bersyukur pada Allah sambil dibimbing. Di mana? Saya di pasar. Oh, hati-hati. Kenapa? Ada teman yang tidak baik, mungkin akan hasad kepadamu. Hati-hati. Iya. Saya di mana? Saya di kantor. Hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam kantong. Bisa jadi. Jadi tidak semuanya mimpinya itu adalah sama, artinya sama. Saya mimpi apa? Saya mimpi duduk di bawah pohon rambutan. Kamu? Saya juga mimpi di pohon rambutan duduknya. Subhanallah. Juga beda. Kamu sebagai apa? Saya petani. Oh, baik. Kamu sebagai apa? Saya tidak petani. Juga beda. Satu orang lagi, saya mimpi apa? Saya mimpi duduk di pohon mangga. Oh iya. Tinggal cek pohon mangga. Sekarang lagi musim mangga enggak? Enggak. Rizkimu pas-pasan. Syukurlah. Contoh begitu. Saya contoh saja kasih gitu ya. Lagi mimpi duduk di tempat mangga atau makan mangga pas lagi musim mangga. Rizki bagus. Nah, cara-caranya. Dan itu ada rumus-rumus tertentu. Siapa yang bisa? Orang yang memahami tentang masalah itu. Dan kalau masalah mimpi ditanya, sebentar, itu udah nggak usah ditanya lagi. Karena yang namanya mimpi tak gitu ya caranya. Ditanya. Jadi maka dari itu nggak ada perwakilan hanya mimpi. Teman saya mimpi, nggak bisa itu. Kenapa? Karena akan ditanya. Temennya yang mimpi harus langsung. Saya mimpinya apa? Saya tuh mimpi lagi jalan, tiba-tiba ada ular gigit saya. Pasti akan nanya, sebelah mana yang digigitnya, kanan apa kiri? Beda arti. Oh, teman saya nggak tahu, ya udah jadi nggak bisa. Kenapa? Karena yang nitipnya apa? Temen. Jadi di kanan apa di kiri? Saya di sebelah kanan misalnya. Warna ularnya, warna apa? Warna ini. Baru ketemu jawaban. Bisa dipahami ya? Ini kadang-kadang ketemu ular, oh jatuh cinta. Siapa bilang? Iya, kayak pokoknya kita ini kayak punya apa? Rumus-rumus tertentu gitu. Nggak ada bunda. Ayah anda, ikhwah, nggak ada. Sekali lagi, intinya tolong camkan baik-baik. Tidak ada namanya kamus mimpi. Apalagi, coba mimpi apa? Buka bukunya.
Oh, mimpi ini ya. Oh, sebentar, sebentar. Ah, udah jangan, Bunda. Iya, karena kalau namanya mimpi udah enggak, punten ya. Yang paling susah buat yang menafsirkan mimpi, menabirkan mimpi itu bukan bagaimana cara menabirkan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Takut tersinggung. Bahkan punten, hati-hati, terkadang membongkar siapa dirinya dengan mimpi itu. Membongkar siapa dirinya dengan mimpi itu. Iya, maka punten sekali lagi, kalimatnya mimpi datang dari Allah. Iya, mimpi datang dari Allah bisa jadi. Maka tolong tanyakan kepada yang alim, nasih, labib. Kenapa? Ibu bapak punten. Padahal mimpinya itu baik. Tapi bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Bisa jadi diartikannya adalah salah. Maka kalau diartikan salah dan ibu bapak yakin dengan arti itu, maka terjadilah kesalahan itu. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, kalimatnya apa? Ar-ru'ya karijlin ta'ir. Mimpi ini bagaikan kaki burung yang sedang terbang. Idza waqa'at wa idza ubirat waqa'at. Apabila ditabirkan, maka hinggaplah di situ. Bisa dipahami? Ya, misalnya gini. Saya mimpi misalnya saya mimpi naik tangga, ya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe? Apa ya? Langsung diartikan sama orang itu. Kayaknya cita-citamu nggak bakal tercapai itu. Kayaknya kamu sial terus deh kalau gitu. Yakin dalam hatinya, emang iya saya ini ya. Oh, udah jadi dia sial. Kenapa? Yang membuat dia tidak sukses itu bukan karena mimpinya, tapi karena apanya? Apa? Prasangkanya itu. Dari mana prasangka itu datang? Dari siapa tadi? Dari yang menabirkan. Coba. Kalau diartikan seperti itu, istilahnya apa? Diartikan seperti yang lain, jangan seperti. Nah itulah, maka kalau mimpi tolong tanya kepada orang yang alim, nasih, labib, itu artinya alim, cerdas, berikan nasihat. Itu yang baik. Sekali lagi, kalau mimpi datang dari Allah, itu punya beberapa kriteria. Ya, seperti tadi saya sampaikan, gak menakutkan, kadang-kadang terulang biasanya. Ataupun nyambung biasanya. Tapi kadang-kadang lagi tidur begitu, aduh mimpi indah nih. Aduh kebangun, udah balikin aja ini side B-nya. Nggak bisa, bantal dibalikin jadi side B. Emang kaset zaman dulu, nggak bisa ya. Ibu bapak masih ngalamin kaset pita nggak? Masih ya? Tahu kan kaset gitu kan? Masih ngalamin ya? Anak-anak sekarang udah ngalamin itu. Saya ada perpustakaan masih kaset-kaset. Ini anak saya yang sekarang kuliah. Sekarang kuliah tingkat 1. Ngelihat itu, ini apa Bi? Katanya, astagfirullahaladzim, ini apa? Kaset itu nggak kenal, ini apa katanya? Ini kaset, gimana caranya katanya? Karena dia nggak pernah ngelihat tip. Iya, akhirnya gimana caranya katanya? Kenapa? Zaman sekarang sama zaman dulu beda gitu ya. Nah itu gambarannya. Bahkan kalau mimpinya orang di sini, misalnya gini, saya mimpi apa? Saya mimpi misalnya disebutkanlah mimpinya. Mimpi dikejar-kejar. Contoh misalnya. Dikejar apa? Mimpi dikejar-kejar burung hudhud. Kita langsung. Hudhud nggak ada di Indonesia. Bukan tabiat sini. Berarti hudhud itu di Arab misalnya gitu ya. Contohnya gitu. Kadang-kadang kalau di Arab itu banyak orang mimpi itu burung merpati semuanya. Karena di Arab jarang melihat burung kecuali merpati. Oh di sini melihat burung macam-macam. Makanya kalau dikatakan ucapannya ketika mimpi, siapa yang mimpi? Iya, lingkungannya di mana, itu sangat menentukan makna mimpi. Sekali lagi, intinya tidak ada kamus mimpi. Yang kedua, kalau mimpi datang dari setan bagaimana? Kalau mimpi, kata Rasulullah, apabila engkau melihat sesuatu, yukri itu yang menyakitkan, yang menyedihkan, maka bangunlah dari tidur. Duduk, bunda, ayahanda, ikhwafat, bangun duduk. Lalu fasta'id billah. Mengucapkan a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Atau kalimatnya, ibu nggak hafal, bapak nggak hafal, a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu meludah sebelah kiri atau ke arah sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Kenapa? Ihtiqar. Penghinaan kepada syaitan.
Maka apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Dan setan mengganggu sebuah keluarga. Padahal suami istri lagi cinta-cintanya, lagi senang-senangnya. Setan tanamkan kecurigaan melihat pasangannya nyeleweng. Maka bangun tidur, buang a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fi manam. 3 kali. Kalau sanggup, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah itu apa? Doa kepada Allah lebih khusyuk lagi. Berlindung daripada mimpi, bayangan, godaan dari setan. Maka pastikan Allah akan jadikan kebalikannya. Bisa dipahami ya? Tapi isyarat. Jangan ada ludahnya, apalagi bangun tidur. Apalagi di samping pasangan hidup. A'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu. Astagfirullahaladzim. Itu mah kacau itu mah. Itu apa namanya? Isyarat. Ihtikar. Ihtikar itu apa? Penghinaan kepada syaitan. Itu apabila mimpi buruk. Bisa dipahami ya? Apabila mimpi buruk. Lanjut lagi. Kalau mimpi biasa-biasa, ya udah. Mimpi kedua jatuh dari tempat tidur, tapi mimpinya jatuh dari gunung. Gak usah diartikan apa-apa. Artinya ya Anda jatuh. Iya. Pindah lagi ke atas. Bisa dipahami itu ya? Jadi mimpi datang dari siapa? Allah. Dan mimpi datang dari syaitan. Lalu yang ketiga mimpi datang dari diri sendiri. Contoh punten. Ada yang pernah apa namanya ya? Kalau bahasa Sunda itu erup-erup. Kalau bahasa sini apa namanya? Ketindihan siapa? Ketindihan. Kan berat gitu kan? Punten, itu apa penyebabnya? Iya, gini. Ternyata kalau ibu bapak terlalu capek dan kelelahan, biasanya sekarang, apalagi zaman sekarang, subhanallah, ada AC yang dari kamar saja bisa dikontrol dari jauh. Dihidupkan dan dimatikan. Ada alatnya itu kan ya. Jadi kalau mau datang kira-kira 10 menit lagi, langsung pakai handphone. Tek, 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 nyala kamarnya. Mau dimatiin, truk, matiin dari jauh. Ada begitu. Subhanallah. Begitu masuk kamar, ikhwah akhwat dalam keadaan capek, lelah, tubuh masih panas. Masuk ke kamar, kasur dingin. Ya kan? Enak kalau pas tidur rebahan kasur dingin, enak gak gitu ya? Enak kan? Punten, belum sesuai antara tempat tidur dengan suhu tubuh. Belum sesuai. Ibu bapak begitu tadi duduk di tikar ini, terasa dingin gak? Dingin. Sekarang masih dingin gak? Kenapa sudah sesuai? Bahkan begitu bapak berdiri, dipegang tempat duduk bapak itu hangat apa enggak? Karena apa? Sudah suhu tubuh menyesuaikan tempat duduk. Bisa dipahami ya? Kalau tempat tidur begitu blek tidur, masih dingin, lalu punten sudah tidur lelap, belum sesuai suhu tubuh dengan apa? Dengan tempat tidur, biasanya kenalah erup-erup itu ketindihan tadi. Bisa dipahami ya? Jangan aneh-aneh, ini ada jinnya ke urup-urup, bukan. Anda terlalu lelap tidurnya, sehingga punten terlalu cepat tidurnya. Itulah disunahkan. Sebelum tidur, baca doa. Sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu sebenarnya sambil apa coba? Menyesuaikan tubuh. Dan punten, sambil kata-kata indah. 1, jauh daripada erup-erup, menyesuaikan suhu tubuh. Yang kedua, punten hadis Rasulullah. Kalau ada orang sebelum tidur, wudhu, Masya Allah, sholat 2 rakaat, atau paling tidak wudhu, lalu tidur, baca doa, ruh itu keluar. Ruh itu apa? Keluar. Dan kalau seorang muslim tidurnya wudhu dulu, lalu doa, ruhnya keluar, pas keluar sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kalau doa. Tapi kalau dirinya tidak doa, apa yang terjadi? Ruhnya ini sujud tapi enggak di bawah arsy, entah kemana. Maka diperintahkan kita untuk melaksanakan doa sebelum tidur karena ruh kita apa? Coba, bagaimana? Keluar. Sudah maghrib belum? Dikit lagi. Saya lanjutkan. Penting, kalau maghrib kan kedengeran mungkin ada yang azan ya. Saya lanjutkan punten. Ruh ini keluar. Dari jasad. Masa iya? Iya. Kata siapa? Allah.
Al-Quran mengatakan, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkar. Ini punten. Allah, lihat ya, mewafatkan orang yang sedang tidur. Orang mewafatkan orang yang sedang tidur. Ada nggak orang yang tidur wafat? Ada? Ada. Orang yang sedang tidur Allah wafatkan. Maksudnya apa? Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Allah mewafatkan orang yang sedang mati. Mati itu maksudnya sedang apa tadi? Tidur. Karena tidur itu setengah daripada kematian. Lalu lihat orang yang sedang tidur, ruhnya digenggam oleh Allah. Orang yang sudah wafat pun ruhnya digenggam oleh Allah. Ada orang yang dikembalikan ruhnya, berarti dia bangun lagi. Ada orang yang digenggam ruhnya oleh Allah, berarti orang itu sudah apa? Wafat. Bisa dipahami ya? Lihat ibu bapak, ayat ini ditafsirkan. Mungkin orang yang sedang tidur, ruhnya bisa jumpa dengan orang yang sudah wafat. Ulangi lagi. Kata siapa? Al-Quran. Tafsir begitu. Saya tanya, insya Allah semuanya ngangguk ini. Dan semuanya pasti angkat tangan insya Allah. Siapa di sini yang pernah mimpi ketemu orang yang wafat? Yang sudah wafat? Ada? Subhanallah, banyak. Kok bisa? Iya. Beneran? Kata siapa? Al-Quran. Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Seperti dalam ayat ini, mungkin saja dipertemukan orang yang sedang tidur dengan orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena ruhnya sama-sama apa? Digenggam oleh Allah. Ketemu. Dan ini Allah ingin membuktikan kalau ruh itu abadi. Nggak ada rusaknya, Bunda. Ketika ketemu dengan almarhum ayah atau almarhum kakek, almarhumah ibu, almarhumah nenek, atau dengan almarhum teman atau siapa saja, punten, kalimatnya dengan ucapannya Allah ingin buktikan jika jasadnya sudah hancur, ruhnya aku jaga. Buktinya kamu bisa lihat. Apakah ada kode-kode nasihat dari mereka ataupun kabar dari mereka? Bisa jadi. Bisa jadi. Orang yang sudah wafat jumpa, bisa jadi. Dan itulah mungkin dia, mungkin. Walaupun tidak 100%. Saya ketemu dengan ibu saya, mungkin nggak ibu saya itu ya? Kan ibu saya sudah wafat, mungkin. Saya ketemu dengan orang sudah wafat, mungkin. Yang pasti itu adalah dia apabila jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu pasti. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam, laqad ra'ani fil yaqdha, fa inna syaitan la yatakawwanuni. Siapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, maka pastikan itu adalah aku, karena setan tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Islam itu dahsyat dalam masalah mimpi ini. Orang kadang-kadang, Allah cuma mimpi. Iya cuma mimpi, tapi apa? Ternyata dahsyat. Berapa banyak orang jadi putus asa gara-gara mimpi. Dan berapa banyak orang jadi bangkit gara-gara mimpi. Subhanallah. Itu ketemu dengan orang yang wafat. Bisa jadi. Lihat dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, kitabnya itu, Masya Allah. Kalaulah ada pintu gaib yang Allah bukakan kepada manusia, pasti pintu gaib itu melalui apa? Mimpi. Pasti ketemunya melalui mimpi. Iya. Jadi kalau dengan mengatakan, terus mimpi itu bisa ketemu dengan orang meninggal? Bisa. Ada artinya? Bisa jadi. Tapi mungkin nggak yang di mimpi itu bukan orang tua saya? Bisa jadi. Mungkin setan menyerupai. Mungkin, maka punten. Paling tidak kalau ketemu orang yang wafat tinggal didoakan. Iya. Silakan kalau mau azan dulu. Ada mau azan? Sudah azan ya? Apa ada azan dulu apa langsung? Langsung, berarti nanti tinggal qomat. Iya. Lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi lanjutkan dengan perkataannya. Selanjutnya dengan mengatakan, memang ketika ketemu dengan orang meninggal, mungkin. Saya lanjutkan lagi tahapan berikutnya. Kalau mimpi itu untuk siapa saja. Mimpi itu untuk siapa saja. Satu, mimpi kepada para nabi. Kalau mimpi para nabi nggak usah diragukan, pasti benar.
Ulangi lagi ya. Kalau Nabi mimpi itu pasti benar. Contoh, Nabi Yusuf tadi. Tapi kan masih perlu diterjemahkan. Ada nggak yang mimpi terjadi sesuai dengan mimpinya? Ada. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku mimpi dalam tidurku. Kalau aku menyembelihmu. Itu mimpi kan? Nabi Ismail tahu ini mimpi para nabi hak, ru'yal anbiya hak, hadis Rasulullah, ru'yal anbiya hak, mimpinya para nabi itu adalah benar. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan ayah. Aku tahu itu wahyu dari Allah. Maka kerjakan. Aku termasuk orang yang sabar. Punten, mimpinya benar. Jadi kalau mimpi para nabi ataupun mimpi untuk para nabi itu adalah apa? Wahyu. Dan itu benar. Yang kedua, mimpi untuk orang-orang soleh. Kalau mimpi orang-orang soleh, rata-rata mimpinya benar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, asdaqakum ru'ya asdaqakum haditha. Sebenar-benarnya mimpi, ya, itu adalah sejujur-jujurnya orang dalam kehidupannya. Kalau orang tukang bohong, mimpi bohong mimpinya juga itu. Bisa dipahami ya Bunda? Itu pasti itu. Kalau orang tukang bohong, udah tukang bohong terus bilang semalam saya mimpi, udah nggak usah dengar, bohong mimpinya juga. Kenapa? Memang gitu. Kata Rasulullah SAW, asdaqakum ru'ya asdaqakum haditha. Ya. Tapi kalau orang dalam kehidupannya jujur, akhlaknya baik, jujur perkataannya, lalu mimpi, pegang Bunda. Dan ingat mimpi itu. Taro lahu auturolah. Nih lihat nih. Apakah bapak ibu yang mimpi atau ibu bapak dimimpikan orang? Bisa jadi. Orang soleh datang. Aku mimpi kamu semalam begini-begini. Kamu begini-begini. Oh bisa jadi itu. Hati-hati. Kalau mimpinya orang soleh, orang jujur. Imma dia mimpi dirinya ataupun mimpikan orang lain. Bisa dipahami gak ya? Auturolah. Mimpinya dia atau kita dimimpikan orang lain. Itu adalah asal yang mimpinya orang soleh itu banyak benarnya. Bisa dipahami ya? Ketiga, mimpi kita kadang soleh, kadang tidak soleh. Itu mah kita banget lah. Kadang baik, kadang enggak. Kadang jujur, kadang bohong. Kadang kenceng ibadahnya, kadang apa? Malas ibadahnya. Itu kita banget itu kan. Maka mimpinya kadang benar, kadang enggak. Sesuai dengan kita. Itu Rasulullah. Ini para ulama mengatakan kalimatnya. Mimpi kepada orang yang kadang baik, kadang enggak. Itu pada kita. Bisa dipahami ya? Itu yang nomor berapa tadi? Kepada tiga ya. Pertama kepada siapa? Para nabi. Berarti mimpinya itu adalah wahyu. Yang kedua, mimpi kepada orang soleh. 90% mimpinya adalah benar. Ketiga, mimpi kepada semacam kita lah. Semacam kita ya. Ataupun tadi kepada orang soleh yang mimpinya benar. Berarti kalau mimpi kepada orang yang tidak soleh berarti, atau sekarang sekarang mimpinya kepada orang yang soleh kadang enggak gitu ya. Itu kepada kita berarti mimpinya kadang benar kadang enggak. Nah yang keempat, mimpinya itu kepada orang yang tukang bohong. Berarti mimpinya adalah bohong. Yang kelima, mimpi kepada orang kafir. Itu ya. Itu hanya 1% kebenarannya. Mungkin. Mana dalilnya? Mimpinya Fir'aun. Melihat apa? Apa mimpinya Fir'aun? Melihat apa? Ada yang namanya api datang dari Syam menuju ke Mesir. Lalu hancurlah kerajaannya. Dan itu mimpinya benar. Karena kerajaannya akan hancur oleh keturunannya siapa? Keturunannya Bani Israel. Iya. Dan itu mimpinya benar. Walaupun dia orang kafir. Jadi orang kafir itu hanya sedikit benarnya. Bisa dipahami ya? Itu kepada 5 orang. Nabi, soleh, kadang tidak, bejat, kafir. Iya bejat dibilangnya hancur gitu ya. Lalu yang kepada orang kafir. Orang kafir itu sedikit, nggak sedikit. Pokoknya 1% lah kira-kira kebenarannya. Kita lanjutkan lagi. Lalu ibu bapak bertanya lagi dengan mengatakan ucapannya. Iya. Ada perkataan Rasulullah SAW, ini penting sekali. Rasulullah mengatakan,
idza tarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib. Sahih hadisnya. Apabila waktu sudah sangat tidak terasa. Waktu sudah sangat tidak terasa. Maka hampir rata-rata mimpinya orang yang beriman itu benar. Benar itu apa? Sesuatu nasihat. Waktu sudah tidak terasa, iya. Contoh sekarang. Punten, waktu yang kita rasakan, terasa cepat apa enggak kira-kira? Itu dia. Kok beda sama kita dulu? Dulu mah kalau tanggal 1 Ramadan ke 30 Ramadan itu lama enggak kira? Lama banget. Sekarang mah tek 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 selesai. Tek 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 selesai. Ini bulan apa nih? Rabiul Tsani, punten, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Ramadan. Ramadan lagi. 4 bulan kelimanya Ramadan. Bisa dibayangkan. Idza tarabaz zaman, kalau waktu sudah sangat takarub, malam ke pagi cepat, pagi ke sore cepat. Sudah merasakan seperti itu, lam takad ru'yal mu'min takdzib. Kenapa? Hampir rata-rata mimpinya orang mukmin itu banyak benarnya. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. Pegang baik-baik, ya. Dan bukan hanya sekedar itu. Lihat Rasulullah bersabda, iya. Dalam masalah mimpi, untuk dipegang baik-baik. Ru'ya solihah juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpinya orang soleh itu adalah bagian dari tanda kenabian. Maksudnya apa? Karena Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, itu banyak mimpi. Maka mimpi orang benar itu adalah dari sebagian tanda kenabian. Bukan dia mau jadi Nabi, bukan. Sebagian daripada apa? Tanda kenabian. Misalnya kayak gini, iya. Ada orang jalannya cepat, tegak juga. Lalu Bapak bilang, jalan kayak itu kayak ABRI. Dia ABRI bukan itu? TNI bukan? Jalan tegap dengan gagah itu, jalan tegap gagah itu bagian daripada jalannya TNI. Dia TNI bukan? Bukan. Tapi apa? Nah begitulah TNI itu jalannya. Bisa dipahami itu ya? Kalau mengatakan mimpinya orang soleh bagian daripada tanda kenabian. Maksudnya apa? Bukan Nabi, tapi apa? Nabi dulu sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, mimpi. Bisa dipahami itu ya? Itu gambaran. Iya. Satu lagi saya sampaikan hadis-hadis tentang mimpi agar lebih jelas lagi, lebih paten lagi. Simpan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, min afral firaq. Qala inni ra'aitu walam yarah. Hati-hati. Bohong, ulangi lagi. Bohong paling besar. Bohong termasuk dosa besar bohongnya ini. Apabila dia mengatakan aku mimpi padahal dia tidak mimpi itu. Bisa dipahami nggak Ibu? Semalam aku mimpi kamu, padahal enggak, itu bohong. Dan dosanya besar itu. Kenapa? Karena mimpi itu datang dari Allah atau datang dari setan. Kalau mengatakan aku mimpi begini, itu adalah sebenarnya dia berbohong atas nama siapa? Allah. Karena mimpi Bapak datang dari Allah ataupun datang dari setan. Maka jangan pernah berbicara mimpi bohong, karena itu ada min afral firaq. Dari dusta yang paling tinggi itu adalah ketika dia mengatakan aku mimpi padahal dia tidak mimpi. Bisa dipahami itu ya? Kenapa? Ini sebagai ikhtitamnya. Pegang baik-baik. Tidak ada dalam hadis iya malaikat yang bertanggung jawab ngurusin mimpi. Nggak ada. Ada malaikat yang ngurusin rizki, ada. Malaikat yang ngurus bulan, ada. Malaikat ngurus udara, ada. Malaikat ngurusin binatang, ada. Malaikat itu ini semua ada. Tapi apakah ada malaikat muwakkal, malaikat yang ditugaskan untuk ngatur mimpi? Tidak ada. Nggak ada. Malaikat yang ngatur mimpi itu ada. Kenapa? Ruh itu urusannya. Maka yang mengatur mimpi itu adalah kalau dia sebelum tidurnya dekat dengan Allah, maka Allah yang atur. Tapi kalau sebelum tidurnya dia acak-acakan, maka setan yang mengambilnya, merenggutnya. Maka punten, jangan pernah merasa dengan kata-kata mimpi itu, ataupun tidur itu, mimpi itu hanya bunga tidur saja. Tidak. Bunga tidur itu saya sampaikan tadi halatun nafsiyah. Tadi kan 3 ya, datang dari Allah, datang dari setan, datang dari kita sendiri. Itu bunga tidur namanya. Itu bunga tidur. Iya. Jadi kalau digambarkan, itulah secara singkat saya sampaikan tentang kaidah dalam keadaan mimpi itu seperti apa, begitu ya. Maka yang penting kalau mimpi apapun
Kalau ketemu orang yang bisa dipercaya, silahkan sampaikan. Tapi kalau nggak dipercaya, jangan. Kenapa? Takut orang itu, ayo, apa tadi? Menyalahgunakan. Artinya akhirnya masuklah dalam hati mimpi dengan jelek maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Lakum minni al-habbu wa du'a. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair kepada Ustaz Maki yang telah memberikan materi pada bulan ini, pada sore hari ini tentang tafsir mimpi. Jadi yang mau tidur malam ini sudah disampaikan tips triknya ya. Apakah itu dari Allah, dari setan, atau dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu semua, mengingat waktu juga sudah maghrib, ada beberapa informasi yang kita sampaikan. Yang pertama, Alhamdulillah dari Prisa Astrografia ada pengadaan kalender untuk 2024. Ini kalender bukan kalender biasa, tapi kalender puasa. Jadi mengingatkan kita untuk puasa Senin, sunnah, Senin Kamis ataupun ayam mubin. Ini adalah contohnya untuk yang kalender di meja. Nanti kalau Bapak Ibu semua scan ada di tempat snack itu akan tampil juga contoh-contohnya, ada yang bentuknya pajangan di dinding, lembaran atau berlembar-lembar. Seperti itu. Dan insya Allah untuk bulan depan, kita nanti insya Allah sama Ustadz Kohde Nislim, ya. Jadi diharapkan kedatangan Bapak Ibu semua. Dan sebelum menutup, mungkin izin Ustadz untuk doa penutup. Pada tablik Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita salat berjamaah, mari kita akhiri dengan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya mal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kami mohon maaf, saya lanjutkan salat maghrib berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.